Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-11. Jadi untuk pertemuan ke-11 kita masih membahas teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kita sudah masuk pada KD 42, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Indikatornya ada dua, cuman yang akan kita pelajari untuk pertemuan ini yaitu indikator 421, itu melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Jadi indikator 421 ini kita laksanakan dua pertemuan, yaitu pertemuan 11 dan pertemuan 12. Untuk materinya, jadi gagasan pokok itu adalah kalimat yang menjadi pokok pembicaraan dalam paragraf. Jadi dalam paragraf itu ada sebuah kalimat yang menjadi inti, dari situlah gagasan pokoknya. Kemudian yang disebut gagasan penjelas itu kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi misalnya ada gagasan pokok, dia adalah siswa yang rajin, itu gagasan pokok, maka harus dijelaskan dengan kalimat penjelas kenapa dikatakan dia rajin. Misalnya setiap hari dia membersihkan kelas. Itu contoh kalimat penjelas, gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian ada istilah paragraf deduksi, yaitu paragraf yang letak gagasan pokoknya di awal paragraf. Jadi gagasan pokok itu bisa kita letakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduksi. Kemudian bisa juga di sini akhir paragraf, dia disebut paragraf induksi. Jadi ini istilah deduksi induksi, yaitu berdasarkan letak gagasan pokok dalam sebuah paragraf, apakah di awal atau di akhir. Ini contoh gagasan pokok. Merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk dalam famili yang sama. Ini contoh gagasan pokok. Kemudian kita buat gagasan penjelas dari gagasan pokok ini. Ini contoh gagasan penjelasnya. Merpati dan darah termasuk dalam famili, ya. Jadi dia jelaskan. Ini kan gagasan pokoknya membahas tentang famili. Di gagasan penjelas dijelaskan famili itu apa, itu famili Columbid dan ordo ini. Itu yang mencakup sekian spesies. Jadi dia jelaskan ini. Gagasan penjelas kedua contohnya, ya, dalam percakapan umum kata darah dan merpati dapat saling menggantikan. Jadi ini kalimat ini menjelaskan tentang ini merpati ini, ya. Darah dan merpati kan gagasan pokoknya, ya, tentang familinya. Dia jelaskan di sini bahwa ini darah dan merpati itu ada kecenderungan spesiesnya kecil. Ini termasukkan penjelasan terkait dengan darah dan merpati. Itu contoh gagasan penjelas. Dari contoh ini kita bisa buat menjadi sebuah paragraf. Ini contoh paragrafnya. Gagasan pokoknya ini merpati disamakan, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang ada di belakangnya. Inilah lahirlah sebuah paragraf. Jadi nanti kalau Anda membuat teks laporan hasil observasi, tentu ada gagasan pokok, kemudian ada gagasan-gagasan penjelas. Jadi untuk materi ini Anda berlatih saja dulu membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Untuk deduktif induktif ini kita contoh ada gagasan pokok. Kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ini mau kita kembangkan menjadi paragraf deduktif, maka berarti karena dia deduktif, ya, berarti ide pokoknya di awal. Maka kita buatlah ide pokoknya di awal ini. Kemudian kalimat penjelasnya ini sampai di bawah. Jadi ide kalimat gagasan pokoknya ini, kemudian ini gagasan penjelas, maka dia deduktif karena di awal. Kalau induktif, ini dia di akhir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dia di akhir ini gagasan pokok, maka dikatakan sebagai paragraf induktif. Jadi nanti kalau Anda membuat teks laporan hasil observasi, Anda boleh memilih apakah mau model deduktif atau model induktif. Untuk menambah pemahaman Anda, ya, terkait materi ini, Anda juga bisa membaca di buku paket itu. Ini materinya ada pada halaman 1, pada halaman 44. Anda bisa baca di sini banyak contoh, ya, yang saya tidak bisa jelaskan satu-satu supaya video kita ini tidak terlalu panjang. Jadi bisa dibaca sendiri pada buku paket untuk pemahaman lebih lanjut. Sekarang kegiatan evaluasinya adalah saya minta Anda membuat beberapa gagasan penjelas berdasarkan gagasan pokok dengan mengisi lembar kerja pertemuan 11 atau 12.
Kenapa bisa katakan lembar kerja pertemuan 11-12? Karena ini 2 pertemuan ya. Materi ini 2 pertemuan, pertemuan 11 dan pertemuan ke-12. Jadi nanti ya, Anda isi lembar kerja ini. Ini lembar kerjanya. Silahkan Anda isi nama nis kelas, kemudian sisa diisi di sini. Di sini sudah ada gagasan pokok, 3 gagasan pokok di sini. Kira-kira kalimat apa di sini isinya sebagai gagasan penjelas? Silahkan Anda berpikir ya, bisa mencari referensi di buku atau di internet. Kira-kira kalimat-kalimat apa di sini yang bisa dimasukkan sebagai penjelas yang menjelaskan gagasan pokok ini. Begitu juga yang kedua, buat 4 gagasan penjelas berupa kalimat. Begitu juga yang ketiga. Nah, jadi di sini. Nah, untuk mengerjakan lembar kerja ini, lembar kerja pertemuan 11-12, Anda mempunyai waktu 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Bisa sampai jadi Jumat, Sabtu, Senin, 3 hari ya. Jadi sampai Senin bisa Anda kerjakan, karena penugasan ini di Google Classroom nanti Anda upload di pertemuan 12 hasilnya. Jadi untuk pertemuan ke-11 Anda cukup isi daftar hadir, kemudian ada materi. Nah, silakan pelajari materi, kemudian download ini lembar kerja, kemudian silakan mulai kerjakan ya. Kemudian nanti ini hasil lembar kerja ini Anda upload di sini di pertemuan ke-12. Jadi di pertemuan ke-12 cukup mengisi daftar hadir, kemudian mengupload tugas yang telah dikerjakan. Jadi di hari Senin Anda kalau memang belum rampung tugasnya, ya silahkan rampungkan di jam pelajaran saya pada hari Senin. Setelah itu baru di-upload tugas. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk materi ini kita 2 pertemuan, yaitu 11 dan 12. 11 itu menyimak materi dan mencoba mengembangkan, kemudian dilanjutkan pada hari Senin pertemuan ke-12. Nah, Anda rampungkan kemudian upload di sini. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ini penjelasan saya rasa cukup. Jadi pertemuan ke-12 nanti hari Senin saya tidak bagikan lagi video, karena video ini sudah mewakili pertemuan 11 dan 12. Saya Iris, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.